kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang struktur dan organ reproduksi wanita itu sendiri. Kemudian proses dari oogenesis. Oke, yang pertama, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam, seperti halnya pada sistem organ reproduksi pada laki-laki. Nah, untuk organ reproduksi bagian luar terdiri dari vulva, dan vulva ini terdiri atas non-pubis, labium, kemudian klitoris. Oke, kita bahas yang pertama adalah vulva. Apa itu vulva? Vulva adalah celah terluar dari sel kelamin wanita. Kemudian monpubis. Monpubis ini adalah jaringan lemak yang menutupi tulang kelamin wanita. Kemudian labium. Labium itu adalah sepasang bibir bagian luar yang terdapat pada organ reproduksi wanita. Labium terdiri dari dua, labium majora dan labium minora. Labium majora adalah sepasang bibir bagian luar, dan kemudian labium minora adalah sepasang bibir bagian dalam. Nah, pada labium minora bagian atas dia terdapat kelenjar klitoris. Seperti halnya pada laki-laki, kelenjar klitoris ini dia merupakan daerah pusat rangsangan. Jadi ini dia bersifat sensitif. Kemudian bagian dalam dari organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, endometrium, vagina, maupun serviks. Nah, untuk lebih jelasnya tentang organ reproduksi bagian dalam, kita lihat pada gambar berikut. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama, ini adalah gambar ovarium. Nah, apa itu ovarium? Ovarium itu dia sepasang ya, di bagian kiri dan kanan. Nah, dalam ovarium ini terdapat banyak folikel dan yang akan menghasilkan sel telur. Jadi sel telur itu dihasilkan dari mana? Jadi sel telur dihasilkan dari ovarium. Ovarium itu menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oke, adik-adik, yang kedua adalah tuba fallopi. Yang mana itu gambar tuba fallopi? Tuba fallopi ini adalah saluran telur atau nama lainnya adalah oviduk. Jadi sepasang ya. Oviduk ini atau saluran telur ini dia menghubungkan ovarium, ini ya ovarium, dan rahim. Nah, pada saluran telur ini juga bertemunya sperma dan ovarium dan sel telur. Jadi ovum dan sperma ini bertemu di saluran tuba fallopi. Jadi pada saluran ini namanya adalah terjadilah suatu proses pembuahan. Jadi pada saluran tuba fallopi ini merupakan tempat terjadinya pembuahan atau tempat bertemunya sel telur dan sperma. Kemudian ada rahim. Rahim itu bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, rahim ini mempunyai 3 lapisan. Apa itu fungsi rahim? Rahim adalah berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Jadi kita di perut ibu itu ada di sini ya, ada di dalam rahim. Jadi gambar rahim seperti ini adik-adik. Kemudian rahim ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan luar namanya perimetrium, lapisan tengah miometrium, dan lapisan dalam endometrium. Nah, pada lapisan dalam ini apabila ovum tidak dibuahi maka akan meluruh saat menstruasi. Jadi lapisan ini membatasi rongga rahim dan sel telur akan meluruh saat menstruasi. Jadi meluruhnya melalui dinding rahim bagian dalam atau endometrium. Kemudian ada infundibulum. Nah, infundibulum ini adalah corong
dia merupakan pangkal dari saluran tuba falopi. Nah, dia berjumbai. Di dalam infundibulum ini dia terdapat fimbriae. Nah, fungsi fimbriae ini akan menangkap sel telur yang sudah matang yang nantinya akan diantarkan ke rahim. Kemudian serviks. Nah, serviks ini merupakan tempat mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Jadi ini serviks juga dia mengarahkan sperma ke rahim. Jadi kalau sperma masuk melalui vagina, dia diarahkan, siapa yang mengarahkan? Serviks yang akan mengarahkan sperma itu menuju rahim. Kemudian serviks juga mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi kepala bayi yang keluar dari vagina itu didukung melalui serviks ini. Kemudian ada vagina. Vagina itu merupakan tempat keluarnya darah menstruasi dan janin. Jadi vagina juga merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dan lingkungan dalam pada organ reproduksi wanita. Jadi tempat masuknya penis juga ini dia melalui vagina. Oke adik-adik, semoga paham. Kita lanjut pada proses dari oogenesis. Ada proses oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur. Oogenesis itu dia terjadi di ovarium. Jadi oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin perempuan yang yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di organ yang namanya ovarium. Oogenesis diawali dengan oogonium yaitu 2N. Jadi diawali dengan proses oogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Atau 2N ini merupakan proses, jadi beda halnya dengan pria, oogenesis pada wanita terjadi pada anak perempuan masih dalam kandungan. Jadi kalau pada laki-laki prosesnya itu terjadi pada saat laki-laki sudah masuk masa pubertas. Tapi kalau pada proses oogonium terjadi pada wanita, pada anak wanita sejak dalam kandungan. Pada fase ini dia mengalami fase istirahat. Kemudian oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit ya. Kemudian polosit ini mengalami pembelahan mitosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit yang sifatnya haploid. Kemudian oosit sekunder selanjutnya mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit yang bersifat haploid. Kemudian ootit ini akan mengalami diferensiasi membentuk ovum. Nah, pada akhir peristiwa oogenesis, satu sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan bersifat ini haploid dan menghasilkan 3 polosit atau 3 badan polar. Nah, kemudian badan polar ini badan polar atau polosit ini akan mati dengan sendirinya karena tidak berdiferensiasi atau tidak berkembang. Oke adik-adik, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga adik-adik paham. Tugas selanjutnya akan Ibu sampaikan melalui Classroom.